Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2486 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat 36. Di bawah perikop percakapan waktu perjamuan malam. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari percakapan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di perjamuan makan malam. Dalam percakapan itu, rupanya ada sedikit pertengkaran di antara para murid yang satu dengan yang lain menganggap mereka paling penting. Satu dengan yang lain menganggap bahwa mereka lah yang nantinya akan menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi, lebih besar daripada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menjadi orang yang terbesar? Tuhan Yesus menjawabnya. Yang pertama adalah mereka yang menjadi pelayan. Saudara perhatikan di ayat 24 sampai ayat 27 di sana. Tuhan Yesus memberikan mereka pemahaman. Konsep kepemimpinan surga dan
konsep kepemimpinan dunia itu berbeda. Kalau orang dunia, siapa yang menjadi pemimpin, bawahannya itu harus melayani pemimpinnya. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan konsep surga. Seorang yang mau besar, seorang pemimpin, dia harus melayani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjalankan konsep kepemimpinan surga di dalam kehidupannya, dia tidak akan gila hormat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memahami konsep kepemimpinan surga, dia tidak akan sombong, dia akan rendah hati. Amin. Dia tidak akan mau dilayani. Karena orang yang mau jadi orang yang besar nanti, mereka di dunia ini, mereka melayani. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mendorong saudara untuk apa? Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, mungkin saudara atasan di tempat saudara bekerja, saudara harus juga memberikan kesempatan akan dirimu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang terbesar nanti adalah mereka yang melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah saudara melayani Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belum terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, libatkan diri saudara. Amin. Kenapa saudara? Karena tuaian banyak, pekerjaannya sedikit. Tuhan sedang membutuhkan pekerja di ladang Tuhan di akhir zaman ini. Karena akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara terlibat dan libatkan diri saudara dalam pekerjaan Tuhan ini. Layani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, mereka akan menjadi orang yang terbesar nanti dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang kedua saudara, siapa yang menjadi orang yang terbesar? Mereka yang setia ikut Tuhan. Sudah perhatikan ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Saudara, saya menangkap di sini, orang yang terbesar nantinya adalah mereka yang setia ikut Tuhan. Amin. Setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan walaupun ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, tapi mereka tetap setia ikut Tuhan. Walaupun mungkin tidak digaji oleh gereja, mereka mendapat banyak tekanan di tengah keluarga, di tengah komunitas mereka dikucilkan, tapi mereka tetap setia ikut Tuhan. Merekalah orang-orang yang terbesar nantinya dalam kerajaan surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Walaupun mungkin saudara dicibir, saudara dihina, tapi saya percaya saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia ikut Tuhan. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita satu persatu meninggalkan kita, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah Allah yang setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun berat ketika kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, ada banyak tekanan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, tapi tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan walaupun teraniaya, walaupun susah menderita, tapi kita tetap melayani Tuhan dengan setia. Kitalah orang-orang yang terbesar nanti dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang ketiga saudara, siapa yang terbesar adalah orang-orang yang kuat imannya. Amin. Sudah perhatikan ayat 31 dan ayat 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang kuat imannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperingatkan Simon yang mungkin Simon mulai kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon mungkin mulai goyah imannya. Simon mungkin mulai kompromi, mulai tertarik dengan godaan, cobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya Yesus berdoa buat Simon supaya Simon apa? Kuat imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat semua pendengar supaya imannya tetap kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita imannya kuat? Kita terus baca firman. Amin. Kita harus terus mendengarkan firman supaya iman kita kuat. Amin. Dan kalau kita sudah kuat, bagian kita yang sudah dipulihkan, kita yang sudah kuat imannya, harus menguatkan juga saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang jatuh dalam dosa. Kita harus menguatkan mereka supaya iman mereka kuat, mereka kembali ke jalan Tuhan, mereka tetap berpengharapan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dan saya mau bilang, itu tugas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang gak pernah jatuh dalam dosa? Semua kita berdosa, kata firman. Dan kalau kita boleh mengenal Tuhan saat ini, kita sudah dipulihkan, saudara punya tugas untuk memulihkan teman-teman saudara yang sama seperti saudara di masa lalu saudara. Saudara harus menguatkan mereka yang lemah. Kenapa mereka jatuh? Karena iman mereka lemah. Dan sekarang saudara sudah kuat, tugas saudara menguatkan mereka yang lemah. Supaya mereka kuat, mereka tidak lagi kompromi dengan dosa, mereka tidak lagi jatuh di dalam dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar saudara, upah dosa itu bukan kekayaan. Upah dosa itu bukan sukses, bukan harta yang berlimpah, bukan. Tapi upah dosa itu maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan kompromi dengan dosa. Saudara harus kuat imannya. Walaupun ada banyak sekali cobaan. Tapi saudara harus kuat imannya. Amin. Supaya apa? Supaya saudara tidak jatuh dalam dosa. Haleluya. Yang keempat saudara. Siapa yang terbesar nanti dalam kerajaan surga adalah mereka yang mengenal Yesus Tuhan secara pribadi. Saudara perhatikan ayat 33 dan ayat 34. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadi orang besar nanti dalam kerajaan sorga adalah mereka yang mengenal Yesus secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tahu tetapi tidak mengenal. Tuhan mau saudara mengenal Yesus secara pribadi. Saudara, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena apa? Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dia hanya tahu. Saudara, mungkin Petrus setiap hari dengan Yesus. Tetapi sayang, Petrus tidak mengenal pribadi Yesus yang lebih dalam lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen hanya menyatakan diri mereka orang Kristen, tetapi mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana mengaku percaya tetapi mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mereka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Saudara, kalau saudara mengaku mengenal Yesus, saudara akan jadi terang Tuhan dimanapun saudara berada. Tapi ada banyak orang seperti Petrus. Mereka berkata, oh mereka siap mati untuk Yesus. Tetapi dalam kehidupan nyata mereka menyangkal Yesus
dengan apa? Perbuatan mereka yang tidak memancarkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sama seperti menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus kurang apa? Dia setiap hari dengan Yesus, tapi sayang, dia tidak mengenal pribadinya Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal itu kan sama seperti tidak mengakui. Kalau kita mengaku kita orang percaya, orang Kristen, tetapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, apa bedanya kita dengan orang-orang yang menyangkal Yesus dengan cara murtad? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Petrus ini kurang apa, saudara? Dia luar biasa, dia murid pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus lebih dahulu daripada semua. Saudara, saya mau bilang, mungkin saudara sudah Kristen berpuluh-puluh tahun atau seumur hidup saudara sudah Kristen dari nenek moyang saudara. Yang saya mau katakan begini, saudara tidak peduli saudara sudah berapa puluh tahun, 100 tahun saudara menjadi Kristen. Yang menjadi pertanyaan dasarnya, sudahkah kita mengenal Yesus secara pribadi? Saudara, saya percaya orang yang mengenal Tuhan pasti dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, sudah Kristen tetapi masih main judi, masih mabuk-mabukan, masih pakai narkoba, masih selingkuh, masih lakukan aktivitas tipu sana tipu sini. Saudara, tanpa saudara sadari, saudara sudah menyangkal Yesus dalam kehidupan saudara. Makanya ada banyak orang di luar sana kecewa dengan kekristenan karena apa, saudara? Karena lain di bibir, lain dalam tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen kok kalau bicara rohani, saudara, kalah pendeta. Tapi dalam kehidupan realita mereka nggak jadi berkat, jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana menolak hidup menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Melihat kelakuan, karakter daripada orang Kristen yang tidak menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya. Mereka menjadi batu sandungan dan banyak orang tidak mau jadi Kristen, percaya Tuhan karena kehidupan orang Kristen sendiri jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku mengenal Yesus, saudara harus jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan hidup melakukan firman. Yang terakhir, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 35. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Perhatikan jawab mereka di ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan ini sangat kuat bahwa orang yang terbesar nanti dalam kerajaan surga adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka tidak akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Karena mereka tahu Tuhan sudah atur semua. Buat kita orang-orang percaya, pasti Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, saudara harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saudara, kalau masih khawatir, itu menandakan saudara tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara masih ketakutan, cemas, saudara itu menandakan saudara nggak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara percaya Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara tidak akan khawatir.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan saya sungguh melihat, saya meyakini bahwa pelayanan ini bukan milik saya pribadi, tapi milik Tuhan. Saya hanya hamba, saya hanya menjalankan. Semua yang dibutuhkan Tuhan yang sediakan. Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kali saya melakukan KKR besar, saya undang pembicara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Saudara, kalau kita mau hitung-hitungan, saudara, itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi saya percaya dengan iman, ini pelayanan milik Tuhan. Saya hanya hamba, saya hanya mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas saya. Dan benar, Tuhan sediakan semua apa yang kita butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 20 Juni nanti kita akan undang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sudah sediakan semuanya untuk pelayanan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, untuk saya jadi gembala, saudara, kami ada 3 pos, saudara. Dan tahun ini bersamaan dalam pembangunan, saudara. Dan itu pun saya yakin dan percaya Tuhan sudah sediakan semuanya yang kami butuhkan. Amin. Saudara, kami hanya percaya saja kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah berkenan, maka semuanya pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita orang percaya, apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Haleluya. Dan bagi orang percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar. Siapa yang menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga? Yang pertama adalah mereka yang memiliki hati hamba, melayani Tuhan. Yang kedua, mereka yang setia ikut Tuhan. Yang ketiga, mereka yang kuat imannya. Yang keempat, mereka yang mengenal Yesus Tuhan secara pribadi. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.